Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah beberapa lama kita beristirahat, maka awal daripada bulan Muharram tahun 1445 Hijriah ini kita mulai lagi untuk mengadakan pengajian bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini dan seterusnya dari segi amaliyah kebaikan, semoga Allah menerimanya dan mudah-mudahan juga sebagai penghapus dari segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana beliau ingin belajar kepada seseorang yang lebih alim darinya, yaitu Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah identitas Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa Khidir ini adalah seorang wali min auliya Allah. Dia bukan pangkatnya nabi, tapi seorang wali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Khidir ini adalah seorang nabi, tapi tidak sampai menjadi pangkatnya rasul. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi Khidir ini adalah pangkatnya bukan hanya nabi, tapi pangkatnya adalah rasul. Namun kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir ini pangkatnya adalah hanya seorang nabi, bukan wali, bukan rasul, tapi nabi. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Antara nabi, antara wali dan rasul, di tengah-tengahnya adalah nabi. Maka pendapat ulama kebanyakan, Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. Cerita pendeknya, ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari seseorang yang bernama Nabi Khidir, agar Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Padahal pangkatnya Nabi Musa itu adalah nabi dan rasul, sedangkan Nabi Khidir pangkatnya cuma nabi. Lebih tinggi pangkatnya Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kalau ada yang lebih alim lagi, kalau ada orang yang alim, maka di atasnya ada yang lebih alim lagi. Nabi Musa alim dari segi ilmu syariat, tetapi Nabi Allah Khidir lebih alim daripada ilmu hakikat, ilmu ma'rifah. Dan Nabi Musa bukanlah orang yang gengsian, karena orang yang gengsian
tidak pernah akan mendapatkan ilmu. Ilmu akan berjauh dari seseorang yang hatinya orang tersebut ada sifat iri dengki, ada sifat sombong, ada sifat gengsian. Dia tidak pernah akan dekat ilmu tersebut kepada orang tersebut. Nah, Nabi Musa tidak gengsi. Ringkas kata, ketika bertemu Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, apa adabnya? Coba kita lihat adabnya nih. Nih kalian yang penuntut ilmu, para santri nih, harus mengerti bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Coba lihat di halaman di surah Al-Kahfi di ayat 65 sampai seterusnya, kita lihat ya. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka Nabi Musa beserta temannya menemui seorang hamba. Abdan itu adalah Nabi Khidir min ibadina, yang mana Nabi Khidir itu adalah salah seorang hamba yang dekat kepada kami, yang kami berikan, kata Allah, kepada Nabi Khidir itu rahmatan min indina, kasih sayang dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan ilmu laduni, kami berikan ilmu laduni kepadanya. Jadi ilmu laduni ini tanpa belajar, tapi yang membimbing adalah malaikat yang disuruh Allah. Ini kalau ada santri umpama aku dapat ilmu laduni, bisa-bisa ilmunya bahaya. Itu nanti kayak yang di Jawa itu, bisa bahasa semut makoli juga, bahasa malaikat makoli juga, bahasa cicak, bahasa semut makoli. Itu bukan laduni, itu ilmu bubunguli ya, bukan ilmu laduni tapi ilmu bubunguli. Tapi Nabi Khidir, kata Allah, kami berikan ilmu dari sisi kami yang dikenal dengan laduni. Coba lihat adabnya Nabi Musa. Ini kamu harus perhatikan nih, para santri kalau menuntut ilmu, belajar agama, ini adabnya. Apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Coba lihat, berkatalah Nabi Musa kepadanya. Kepadanya siapa? Nabi Khidir. Wahai Nabi Allah Khidir, bahasa kitanya, bolehkah aku ikut kepadamu? Mutaba'ah itu artinya mengikut. Bolehkah aku ikut denganmu? Tujuannya apa? Supaya engkau memberikan ilmu pelajaran kepadaku dari ilmu yang engkau dapat petunjuk dari Allah. Coba lihat nih adabnya. Nah, kata ulama, kalau orang mau belajar terutama ilmu agama, terutama di pesantren, adabnya itu caranya adalah, guru, aku ikut kepadamu agar engkau memberikan pelajaran kepadaku. Bukan kata-katanya, guru lajari aku. Beda itu. Atau aku ikut belajar kepadamu. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu itu yang pertama adalah ikut dengan gurunya. Bahasa kitanya nurut. Ulama-ulama kita itu mengajarkan kalau orang mau nuntut ilmu, belajar ilmu agama yang terpenting nih, maka jadikanlah jiwanya seperti halnya orang yang mati. Orang mati itu dimandikan sama tukang mandi.
diangkat tangannya. Nurut gak si mayit tadi? Ketika si orang hidup, si pemandian mengangkat tangan mayit, nurut si mayit tadi. Angkat tangan kanan, diangkat set begini mayat tadi. Diturunkan, ikut juga. Diangkat tangan kiri, ikut juga. Dibalik ke kanan, ikut juga. Dibalik ke kiri, ikut juga. Disiram kepalanya, diam. Semuanya diam, nurut saja. Itu bahasa kitanya mutabaah. Orang kepingin dapat ilmu nih, perhatikan, harus mutabaah. Apa arti mutabaah itu? Apa arti mutabaah? Nurut. Diapainkah sama gurumu? Berdiam, ikutin aja. Tapi kalau dia tidak ada mutabaah, tidak nurut dengan gurunya, yang dia cuma mau belajar saja, aku belajar aja, maka jiwanya itu cuma ada dalam hatinya belajar, tapi tidak akan nurut. Orang yang seperti ini mungkin dia bisa dapat ilmu, tapi barakah dia tidak pernah akan dapatkan. Yaitu yang nanti berani sama guru protes. Kata gurunya, kerjakan ini. Kenapa? Kenapa guru kok aku ngerjakan ini? Kenapa itu? Limada, kata ulama ya. Kalimat limada. Kalau gurunya berkata, ya tulab, ya waladi, if'al hada, wahai anakku, kerjakan ini. Si murid tadi berkata, limada. Kenapa guru? Ketika dia berkata, kenapa? Itu sudah melanggar. Jangan pakai kalimat kenapa. Selesai sudah itu. Itu anak berarti nggak nurut. Ibarat kata ada orang mati, ketika tangannya diangkat sama orang hidup mau dimandikan, diangkat tangannya, nolak dia. Apalagi begini, menyimbah, kata orang Banjar. Kira-kira yang tukang mandi tadi gimana dia? Lari, mati jadi hantu ini. Mati jadi hantu. Begitu juga santri, kalau ada gurunya, kata gurunya kerjakan ini. Kenapa guru? Kenapa kau suruh aku? Selesai sudah. Ini anaknya mati jadi hantu dia. Mati jadi gurunya nggak bisa nahan. Aduh, ini nggak bisa jadi murid ini. Coba lihat dalam Al-Quran tadi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, kata Nabi Musa, bolehkah aku ikut denganmu? Mutabaah, ikut denganmu. Tujuannya apa? Kalau aku ikut denganmu, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Tujuannya supaya engkau memberikan pelajaran kepadaku dari ilmu yang engkau dapatkan dari Allah. Paham gak kalimatnya ini? Disinilah banyak santri yang gagal karena dia tidak mutabaah. Tidak mutabaah. Apa arti tadi mutabaah? Nurut, ikut dengan gurunya. Sebenarnya kalau guru itu sudah bilang satu sudah. Kalau gurunya bilang A sudah. Santri itu cukup satu kali aja dinasihatin sama guru, selesai. Jangan berulang-ulang kali gurunya nasihatin. Mental itu ilmu. Paham nggak? Kata gurunya pakai baju ini, turutin. Cara belajarnya begini, turutin. Turutin saja. Jangan nyeleweng. Jangan menyalah-nyalahi gurunya, ikutin saja. Kenapa? Karena guru itu berpikiran panjang dia ke depan. Paham kira-kira? Tapi kalau tidak ada mutabaah dengan guru, tidak ada perasaan ingin ikut dengan gurunya, maka anak ini mungkin dia dapat ilmu tapi tidak barakah. Kalau sudah seperti itu, maka di dalam hatinya ada perasaan lebih hebat dari gurunya. Mutaba'ah itu salah satu sifat membuktikan bahwa dia cinta dengan guru. Coba lihat, ada orang cinta
ngefans dengan Raja Dangdut Rhoma Irama? Ada nggak orang ngefans? Gaya bicaranya diikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Saudara-saudara, wah, tuh diikutin semuanya. Abuya nggak ngerti juga gimana cara bicaranya tuh. Sungguh terlalu. Pakaiannya diikutinnya, itu mutabaah namanya. Mengikutin gaya pakaiannya, gitarnya, bahkan gitarnya pun diikutin. Tidak ada kepalanya gitarnya sini. Nah, kan Rhoma Irama tuh punya gitar, ujungnya nggak ada kepalanya itu. Ikutin gayanya, suaranya, rambutnya, cambangnya pun diikutin walaupun palsu cambangnya. Itu namanya mutabah. Ada orang ngefans dengan pemain sepak bola Ronaldo. Ronaldo kan namanya? Ya. Wah, ketika dia sudah mau tendang penalti, gayanya kayak Ronaldo. Kan Ronaldo kan kalau mau nendang begitu. Sekalinya dia tendang, tak lepas. Yang penting mutabah dulu. Itu syarat orang cinta tuh begitu tuh, mutabah. Orang ngefans dengan apa? Siapa tuh namanya? Orang Korea, jongkok ah? Jengkok atau jongkok? Jimin. Tuh. Nggak tahu lah, Bu ya, nggak ngerti juga. Orang apa namanya itu? Korea ke Bangkok. Korea. Kalau orang Bangkok, Abuya nggak mau lagi ke Bangkok kecuali memang betul-betul ada tujuan baik. Apa orang Bangkok bau? Orang Thailand tuh bau-bau. Bau orang Thailand, makannya itu makan apa namanya itu? Makan kalajengking, makan apa? Kelabang. Pramugari aja lewat di depan Abuya bau badannya. Kata Abuya, apa yang dimakan manusia-manusia ini? Di bandara itu kalau istrinya nggak ada airnya, pakai tisu. Nah, tuh. Orang Korea sama aja. Ada orang ngepes dengan jongkok, jongkok apa tadi? Jimny, diikutin gaya rambutnya. Sampai kepingin ngikutin kulitnya pun diikutinya, digosok muka ini. Sekalinya mukanya itu siang malam, muka siang, leher malam. Muka siang, leher. Apa itu namanya? Itu yang disebut mutabah. Apa itu mutabah tadi? Ikutin gayanya. Asio. Sarang wanyi, sarangnya atau sarang wanyi itu? Sarangnya kan ya, sarang wanyi kan. Abu enggak hafal juga. Nah, itu gayanya. Itu yang disebut mutabah. Tapi sebaik-baik mutaba'ah tadi, mengikuti nurut adalah mutaba'ah Nabi, mengikuti Nabi. Nih kamu nih, kalau kamu cinta dengan Nabi, kamu lebih mengikuti gaya Nabi, cara minum gaya Nabi, ya, pakaian gaya Nabi. Nabi paling suka warna putih, pakai gamis, kupiah putih, itu suka Nabi. Walaupun Nabi bisa juga pakai warna merah, ada. Nabi pernah pakai baju merah, warna hijau pernah. Tapi Nabi suka warna putih. Bukan berarti kita monoton putih, boleh aja dengan warna yang lain. Tapi yang disukai Nabi adalah warna putih. Lah ini orangnya sudah hirang, baju hirang, sarung hirang, kupiah hirang, orangnya hirang, disuruh jadi khatib, mimbarnya hirang, pas mati lampu lagi, gelap segelapan. Jangan. Mana mutabah dengan Nabi. Nih kamu cinta dengan Nabi, turuti gaya Nabi. Nabi bicaranya baik, nggak pernah Nabi itu bicara kotor, nggak mau Nabi. Nyumpahin orang dengan nama-nama binatang, nggak mau Nabi. Nabi dihina, Nabi diam. Nabi dipukul, Nabi diam aja.
tidak membalas Nabi. Nah, itu seperti itu tuh. Jadi ini pentingnya para santri, ingatin Abuya pesan nih. Kamu mau belajar, yang penting pertama itu mutabaah. Walaupun nih kamu nih ya nggak paham-paham banget belajar nih, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan nyalahi peraturan. Itu di Hadramaut, terutama yang sekolah di Hadramaut itu pesan Abuya gampang saja, jaga mulut, jaga hati, taati peraturan. Itu aja. Jaga mulut, jaga hati, taati peraturan, jangan melanggar. Walaupun ibarat kata nggak paham-paham banget belajar, nggak apa-apa. Tapi lihat hasilnya nanti. Lihat hasilnya. Beda orang yang belajar tapi tidak pernah mutabaah dengan gurunya, nggak mau nurut dengan gurunya. Mungkin dia dapat ilmu tapi jauh untuk barakah. Abuya berapa kali cerita di sini. Di Hadramaut itu ada namanya, di kota Tarim ada namanya sekolah Rubat Tarim. Rubat Tarim. Di Rubat Tarim ini pendirinya adalah Habib Abdullah Asy-Syatiri, ulama besar dan banyak sekali mencetak para ulama, banyak sekali. Nah, beliau punya murid yang pintar murid tadi, menghafal kitab hadis, tafsir, ilmu alat, banyak dihafal, banyak dia ngapal ilmu. Karena dia pintar, maka diberikan kebijakan oleh gurunya untuk mengajar. Nah, setelah itu timbul perasaan sombong dalam hati. Perasaan sombong dalam hati karena dia merasa pintar, lalu ada sombong dalam hati. Bahkan dikatakan dia memanggil Habib Abdullah itu bukan lagi Habib, dia manggil Abdullah saja. Ini ada santri kalau manggil gurunya pakai nama gurunya saja, wala tuh santri. Kalau ada tuh santri manggil gurunya, manggil namanya guru, tidak ada panggil nama pakai guru, tidak ada hormat. Lihat aja apa jadinya santri itu. Berapa banyak anak-anak yang nakal berani dengan gurunya, lalu dia berhenti. Kamu lihat apa jadinya mereka di luar. Apa jadinya di luar mereka tuh, kacau semuanya. Nah, si murid ini begitu sombong, lalu dia memanggil Habib Abdullah, tidak lagi panggil Habib, tidak panggil guru, manggil nama saja. Habib Abdullah apakah marah? Biasa saja. Cuman dalam hati beliau ini murid sudah bertingkah ini. Nah, suatu ketika di Rubat Tarim itu ada mengadakan acara besar, ada mengadakan majelis. Semua murid hadir, semua guru hadir. Si murid yang paling pintar ini enggak hadir. Kata Habib Abdullah, mana si fulan? Murid-murid yang lain bilang, ya Habib, dia pergi ke suatu daerah. Lah, kenapa dia pergi? Padahal di sini ada majelis. Di sini gurunya hadir, kenapa dia enggak hadir? Itu yang sering Abuya bilang tuh. Di sini nih, kalau ada acara jangan sampai Abuya datang duluan. Itu tidak beradab, kamu datang duluan. Di mana-mana murid datang duluan, bukan guru datang duluan. Lah ini enggak. Datang terlambat, Abuya sudah datang duluan, dia terlambat datang. Dengan santainya lagi. Jangan, itu enggak beradab itu, orang enggak punya adab itu. Jadi Habib Abdullah ini mana si fulan? Kata murid yang lain, dia ya Habib, dia pergi ke tempat lain. Ngapain ke sana? Dia diundang untuk ngisi pengajian di sana. Dia diundang untuk ngisi pengajian di tempat lain. Apa kata Habib Abdullah Asy-Syatiri? Orangnya di sana, kata Habib Abdullah, orangnya di sana tapi ilmunya di sini. Artinya beliau sudah tidak mau lagi dengan murid itu. Bahasa kita yang biarkan aja sudah. Orangnya biarkan di sana tapi ilmunya itu tetap di sini. Kalau sudah guru tuh mengucapkan demikian, masa bodoh sudah terserah kamu apalah. Jadi ibarat kata guru ini sudah mulai tidak senang dengan murid tadi, silakan sudah.
karena nggak nurut. Maka sang murid ini pun ibarat kata diberhentikan dari rubat tarim tadi. Si murid itu pun tinggal di kampung tersebut, di daerah tersebut. Karena dia orang alim, banyak orang yang datang belajar dengan dia. Kenapa? Karena orang kampung di situ tahu bahwa ini orang alim, hafal tafsir, hafal hadis, hafal ilmu ini, banyak dia hafal. Tapi berkah dari Habib Abdullah itu ditarik oleh Allah Ta'ala, tarik sedikit demi sedikit. Orang yang belajar dengan dia sudah mulai berkurang sampai habis. Tidak ada lagi orang yang cinta dengan dia, tidak ada lagi orang yang mau belajar dengan dia. Lalu apa jadinya dia itu? Menjadi penjual. Jual apa? Hah? Apa? Ayam potong. Jual ayam aja di pasar. Ilmunya yang begitu banyak, gak ada manfaatnya. Keilmuannya, kealimannya Allah cabut. Kenapa? Berkah tadi gak ada. Ini yang Abu Yatiri bilang, karena gak ada mutaba'ah. Dia cuma belajar tapi tidak mau ngikut. Padahal Nabi Musa tuh Allah ajarkan kepada Nabi Musa, kalau ingin belajar dengan Nabi Khidir syaratnya mutaba'ah. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, kata Nabi Musa, bolehkah aku ikut denganmu? Yang namanya ngikut, ya ikut sudah, jangan nyeleweng, jangan aneh-aneh. Kalau supirnya ke kanan, ya ke kanan, supir ke kiri, ikut ke kiri. Bolehkah aku ikut dengan engkau wahai Nabi Khidir, supaya engkau memberikan pelajaran kepadaku dari ilmu yang engkau dapatkan dari Allah. Itu tuh syaratnya. Mutabah. Ingatin nih murid-murid sini. Cukup sudah kita yang dulu-dulu, yang macal-macal cukup sudah. Sekarang baik-baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan berubah. Terus jadi baik. Ingatin tuh, kata Abu ya A sudah, B sudah. Di Hadramaut sering Abu ya cerita, mungkin di sini sering pernah dengar juga ya, berapa kali Abu ya cerita. Ini ada orang suami istri belajar dengan seorang guru. Suami istri ikut belajar dengan guru, dengan satu guru. Lama dia belajar di situ. Nah, suami istri ini cari usaha. Sebelumnya itu dia ngontrak saja rumah. Nah, demi sedikit dia ngumpul duit, demi sedikit dia ngumpul duit, sampai akhirnya terkumpullah duitnya tadi, anggaplah 200 juta. 200 juta. Suami istri ini belum punya rumah. Sebelumnya dia cuma ngontrak. Lalu dia bilang, si suami ini bilang sama istrinya, bagaimana kita beli rumah dengan duit ini? Kata istrinya, iya boleh, tapi sebaiknya kita tanya guru, apakah kita bikin rumah dari uang ini atau kita apain uang ini? Nah, itu tuh adab tuh seorang murid begitu. Kalau dia sudah manut dengan gurunya, mutaba'ah tadi, apapun dia akan nurut kata gurunya. Sampai masalah mencari istri, dia nurut sama gurunya. Sampai punya anak, dia nurut sama gurunya. Sampai mau buka usaha, dia tanya gurunya. Semua begitu. Dan orang tua yang baik, dia akan nyuruh, nak kamu kalau punya ini, ingin itu, bilang sama guru. Kenapa nggak bilang sama orang tua? Karena gurumu yang tahu bagaimana jalanmu ini. Kalau abah ini cuman abah mama ini ibarat kata status sebagai orang tuamu. Zahirnya kami yang membimbing kamu, tapi batinnya guru kamu yang membimbing kamu. Makanya ada orang yang begitu, belajar dengan guru, dia nggak mau pindah, nggak berani pindah kecuali gurunya pindah. Ketika gurunya bilang pindah, baru pindah. Gurunya bilang belajar dengan guru Syiah, baru belajar. Kamu lihat itu ceritanya guru sekumpul. Guru sekumpul. Lulus ke Darussalam, disuruh sama guru yang lain ke Bangil, tempat guru Bangil.
Guru Saroni Abdan. Guru Saroni Abdan menyuruh lagi untuk datang ke Kyai Hamid Pasuruan, datang belajar ke sana. Dikembalikan, sudah belajar, kembalikan lagi. Terus Saroni Abdan menyuruh untuk datang ke Syekh Amin Qutbi, datang ke sana. Semuanya perintah dari guru. Pulang dengan perintah guru. Buka majelis perintah guru. Semua perintah guru. Tidak berani. Sampai mau menikah saja, itu dalam cerita itu guru sekumpul tak pamit dulu dengan guru Saroni Abdan. Kata guru Saroni Abdan, datang ke Kyai Hamid. Coba bayangkan, nurut dengan gurunya, nggak mau sendiri, nurut apa guru maunya, gimana pian. Dan orang Banjar kada berbisa-bisa seorang, kada mau. Itu adab tuh. Selama kamu pegang gurumu, nurut apa kata gurumu, selamat kamu. Tapi guru yang mana dulu? Kalau gurunya nggak jelas juga, kayak guru makoli, ya sudah selesai. Nah, jadi suami istri ini punya duit untuk bangun rumah. Kata suaminya, sebaiknya kita tanya dengan guru kita dulu, diapain nih uang. Ringkas kata, datanglah suami istri ini kepada gurunya. Mereka bilang, guru, alhamdulillah kami bekerja, berusaha, terkumpullah duit sedikit demi sedikit sampai ada uang, anggaplah 200 juta. Rencananya kami mau bangun rumah. Tapi terserah pian, duit ini mau diapain, kira-kira bagusnya apa? Kata guru ini, itu uang 200 juta, belikan kayu bakar. Kemudian bawa kayu bakar itu di atas gunung, lalu bakar kayu bakarnya. Kalau kita punya guru begitu kira-kira gimana? Ini kamu datang begini, Abu ya, saya sudah lulus, saya mau apa yang disuruh. Kata Abu ya, kamu anu aja jadi nelayan, kata Abu ya. Kira-kira nurut gak? Gak bakalan nurut kamu. Tapi orang ini datang dengan hati yang betul-betul manut dengan gurunya. Kata gurunya, itu uang belikan kayu bakar, kemudian bawa di atas gunung, paling tinggi gunung mana di Hadramaut, kumpulkan semuanya di sana lalu bakar. Suami istri pas saling pandang memandang. Ini kada salahkah guru ini menyuruh seperti ini? Kalau cuma 20.000, 50.000, 100.000 enggak apa-apa. Ini 200 juta disuruh beli kayu bakar. Kira-kira berapa truk itu kayu bakar tadi? Kamu beli kayu bakar satu pickup tuh berapa itu? Nah, berapa Padil? 150 satu pickup. Kalau 200 juta kira-kira berapa banyaknya itu? Saling memandang nih suami istri. Enggak salah kah guru ini nyuruh gini? Mungkin guru ini salah dengar. Kirain guru 200.000. Guru, tanya lagi, kami ini punya uang 200 juta. Rencana bangun rumah, tapi terserah pian nyuruh apa? Kata gurunya, dengarkanlah, 200 juta itu belikan kayu bakar. Semuanya belikan, bawa kayu bakar itu di atas gunung, bakar kayu bakarnya. Akhirnya begitu kak guru, iya siap aja sudah. Pulang suami istri ini, tidak ada sedikit pun ragu dengan guru tadi, nggak ada dia. Begitu juga Nabi Musa, nggak ada ragu. Pulang 200 juta tadi dibelikan semua kayu bakar. Orang kampung bahasa kitanya nih lah, menyambati bungulnya ikan berdua ini handak aja nuruti guru nang begitu. Maunya tuh disuruh guru seperti itu. Nih. Ada yang seperti itu tuh, ya, mau was-wasin tadi tuh. Nanti ada tuh yang bikin was-was itu. Di dalam belajar itu ada yang begitu manusia. Kenapa kamu turutin itu? Kenapa kamu sekolah di situ? Kenapa? Yang goyang enggak tahu dia. Yang goyang hatinya gagal dia. Tapi orang ini nurut dengan gurunya. Ya dah, beli kayu bakar 200 juta. Berapa truk kira-kira itu? Diangkut semuanya di atas gunung. Setelah sampai di gunung semuanya kayu bakar tadi, dibakarlah kayu bakar tadi. Apinya tinggi besar, nyarak. Berhari-hari api itu
Berhari-hari api itu nggak pernah padam. Orang kampung mencemooh nih orang, mencemooh suaminya. Apa itu gawian itu? Nah setelah beberapa minggu atau sampai ya sebulan 2 bulan, tiba-tiba ada orang datang, dikawal dengan polisi. Dikawal dengan polisi. Datang orang ini dan orang kaya ini, dikawal dengan polisi. Dia menanyakan di mana kemarin orang yang bakar kayu bakar di atas gunung itu, di mana orangnya? Orang kampung bilang, itu polisi, orangnya sana, tangkap aja tuh, kurang gawian itu bakar kayu di atas gunung, tangkap aja. Kata polisi, entar dulu, jangan ditangkap-tangkap, kita takuni dulu apa masalahnya. Ringkas kata, orang kaya ini bersama polisi tadi bertemu dengan suami istri yang membakar kayu bakar tadi. Suami istri ini agak takut juga karena didatangi polisi, jangan-jangan gara-gara bakar kayu bakar ini. Lalu orang kaya ini pun bercerita, begini wahai bapak, wahai ibu, saya ini kemarin-kemarin itu naik kapal. Saya ini membawa emas yang banyak, anggaplah 20 kilo begitu. Anggaplah emasnya 20 kilo. Nah waktu di tengah laut saya kehilangan kompas, nggak tahu arah, mana timur, mana barat, mana utara, nggak tahu. Terombang ambing di laut, malahan saya bawa emas banyak banget nih. Saya pasrah dengan Allah Ta'ala. Saya pasrah dengan Allah Ta'ala. Kalau mati, matilah. Tapi kalau Allah mentakdirkan hidup, saya akan hidup. Nah pada saat itu aku melihat di malam hari langit itu merah sekali, merah, dan aku yakin itu adalah api. Itu adalah api. Kalau ada api berarti itu di daratan. Aku bilang, siapa yang punya api itu, maka benadar nih, si nelayan tadi, si orang ini benadar, aku nadar katanya akan memberikan separuh emasku ini kepada orang itu. Bawa emas berapa kilo tadi? Anggaplah 20 kilo. Akhirnya aku mendatangi cahaya api itu, sampailah aku ke darat dengan selamat, dan aku ingin menyempurnakan nadarku itu dengan memberikan emas 10 kilo kepadamu. Ini ambil. Setelah mendapatkan emas 10 kilo tadi, baru suami istri ini baru sadar, oh ini toh maksud guruku itu, kenapa aku disuruh kayu bakar, membawa kayu bakar, ini toh maksudnya. Paham gak maksudnya cerita tadi? Setelah itu dia datang kepada gurunya, ini suami istri ini baru katakan, guru alhamdulillah gara-gara bakar kayu bakar 200 juta. Nah sekarang 10 kilo dapat emas. Nah kira-kira kalau 1 gram emas itu 1 juta, nah kali 10 kilo berapa itu? Baru dia sadar, ya Allah, katanya subhanallah. Itu pernah guru sekumpul ya, hilang kepada guru Bangil. Ya, ringkas kata bersama beberapa orang hilang. Nah setelah mau pulang, guru Bangil ini memberikan kapas. Tahu kapas? Kapas ini dikasih minyak sama guru Bangil. Nah dikasih minyak harum. Kata guru Bangil, bawa kapas ini jadinya. Bawa kapas. Jadi waktu itu zaman dulu lah, guru sekumpul ini naik bis ke mana? Ke Surabaya. Ke Ampel, naik bis dengan beberapa orang begitu. Tiba-tiba di dalam guru sekumpul bingung, untuk apa kapas ini, untuk apa? Kapas dan minyak harum ini untuk apa? Maka tebal lagi kapasnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di dalam bis itu ada orang yang mencret. Orang mencret tahambur di situ bagaimana? Semobilan bis bau. Kata guru sekumpul, ini toh maksud guru Bangil itu. Kalau sini aman aja beliau. Yang lain maka kiamat lokal namanya itu. Nah, ingatin tuh ya santri itu ya.
Buya itu berapa kali pesan sudah, mulai dulu sampai seterusnya. Kenapa? Karena Buya begitu juga, nurut juga. Dulu Buya sekolah, santri itu berapa orang masuk? Ada mungkin 100 lebih santri. Murid pertama Buya di pesantren itu, murid pertama 100 lebih santrinya, 3 lokal ke 4 lokal itu. Banyak. Tapi yang lulus betul-betul lulus sampai selesai, sampai dapat ijazah, siapa? Cuman Buya sendiri, yang lainnya ketakupan gugur, tepak, jatuh, berhenti. Ada yang mau pindah ke Jawa, pindah ke Banjar, pindah ke ini, pindah ke itu. Apa jadinya? Gagal semua. Nggak karuan. Buya mau pindah sekolah lagi sudah lulus, izin sama Buya Sarani mau pindah, mau sekolah ke Kudus, kata Buya Sarani jangan, ke Ampel saja. Baik Buya, ke Ampel Buya. Semua nurut dengan guru. Dan tidaklah mungkin seorang guru yang baik akan menjuruskan muridnya, tidak mungkin. Ingatin tuh ya. Buya masih kecil sama kayak kamu, nyapu musola, buang sampah, ngangkat bata, sampai itu cucuk paku, bukan paku nang kecil, paku nang ganal itu loh, paku apa ngarannya itu, nang kayak begini pakunya itu, nah ulinnya nang seperti ini, keinjak paku, ini masih sampai sekarang masih ada bekasnya nih. Mana ini? Sebelah kiri, nah ini masih ada bekasnya. Berhenti Buya, dah terus belajar. Mau pindah sekolah nggak mau pindah, kecuali guru yang nyuruh. Ketika guru bilang ke sana ikut, guru bilang ke sini ikut. Itulah yang Buya terapkan kepada kalian. Kenapa? Karena pengalaman Buya itu Buya terapkan kembali kepada kamu. Buya bukan orang kaya, bukan. Tapi Buya sekolah beasiswa. Sekarang Buya bolak-balik Mekah, Madinah, semuanya gratis. Semuanya gratis. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan itu yang tadi kata Buya mutabah. Ingatin tuh, syarat untuk nuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang barakah itu adalah pesan Allah kepada Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, kata Nabi Musa, bolehkah aku ikut denganmu? Ikut denganmu agar engkau memberikan pelajaran ilmu kepadaku dari yang kau dapat, dari ilmu yang kau dapatkan dari Allah. Begitu caranya. Mutaba'ah ini penting nih, rumus rahasia dari keberhasilan seseorang itu adalah mutaba'atah dengan guru. Mudah dipaham kira-kira. Nah seperti itu ya, tidak usah terlalu banyak, yang penting paham dan mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kemudian kami informasikan, alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin santri-santri kita ada mengikut MTQ. Alhamdulillah menang, walaupun enggak terlalu besar enggak juara umum, enggak juara yang nomor 1, tapi ada menang. Berapa orang dapat menang? 8. Jadi dapat hadiah, dapat piala, ya, dapat hadiah itu untuk mencari pengalaman. Nah, jadi tiap tahun kita ikut MTQ, tiap tahun juga anak-anak santri kita menang. Walaupun tidak juara 1, yang penting menang lah, cari pengalaman ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah nanti insyaallah dari kabar pemerintah apakah jadi atau tidak, nah di bulan Agustus nanti ada pendataan ulang untuk penerima beasiswa. Betul ya? Di bulan Agustus katanya nanti ada pendataan beasiswa baru. Tapi ini khusus untuk anak Kutai Kartanegara. Itu beasiswanya ada yang 7,5 juta, bukan 750.
7 juta setengah, ada yang 6 juta, bermacam-macam lah. Bukan kami yang ngatur dana itu nanti pemerintah yang memberikannya. Nah, anak-anak yang dari Kutai Kartanegara itu nanti didata ulang. Siapa yang kira-kira layak untuk mendapatkan itu. Dan kita giliran, siapa yang sudah dapat, stop dulu, yang belum dapat kita berikan. Tapi kalau dia sudah dapat lagi, ya sudah dapat tahun kemarin, nanti mungkin bisa jadi dia bisa dapat kembali. Ya. Jadi ala kulli hal itu nanti pendataan di bulan Agustus rencananya seperti itu. Dan perhatikan ini khususnya orang tua, apabila dana itu turun, dana beasiswa ini turun, itu bukan punya orang tua. Jangan duit itu ada dibelikan ke emas, dibelikan ke baju, dibawa jalan-jalan. Bagaimana ini? Itu duit dibantu sama pemerintah untuk beasiswa belajar anak itu di pesantren ini. Uang itu dibayarkan untuk apa? Untuk apa? SPP syahriah 600 sebulan. Kalau dia 7,5 juta, nah Masya Allah 600 kali 12 berapa itu semuanya? Sisanya ada. Nah sisanya itu nanti ada anak yang belum punya kitab, dibelikan kitab. Ini santri ini banyak yang belum punya kitab Khulasah, banyak belum punya. Padahal santri itu wajib punya kitab, wajib. Kitab itu sebagai senjata. Orang yang berperang, tentara kalau mau perang wajib punya senjata. Jangan gak punya senjata. Kalau perang gak punya senjata, habis dibunuh penjahat, dibunuh sama lawan. Nah senjatanya santri tadi itu ingin belajar adalah kitab. Nyatin orang tua jangan dibelikan ini, tidak boleh, zalim pian. Zalim. Pemerintah memberikan itu untuk beasiswa anak tadi belajar, jangan dibelikan kemana-mana. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anak kita di sini setiap bulan itu ada ujian bulanan. Ujian bulanan itu adalah dimulai hari Senin setelah majelis taklim. Jadi kalau majelis taklim seperti ini, besok hari Senin sudah mulai ujian bulanan. Hafalan-hafalannya diulang, hafalan Quran diulang, hafalan doa-doa diulang, semua diulang. Ya, jadi seperti itu. Jangan pian ngambil bawa anak pian pulang berhari-hari, habis nanti anak kembali ke pondok enggak pintar-pintar dia. Kenapa? Karena orang tuanya juga dikit-dikit jemput anaknya belajar, enggak ikut belajar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, setiap bulan ada ujian. Kemudian juga di pesantren kita ini setiap habis majelis taklim kami harapkan antara orang tua dengan guru itu bermusyawarah. Apa masukannya, apa idenya untuk kemajuan anak-anak santri yang belajar di sini. Jangan kada tahu menahu, jangan. Ya, ini anak kira-kira apa yang kurang? Oh, kitabnya yang kurang, gurunya kasih tahu kepada orang tuanya belikan kitab tadi. Ini anak ini Masya Allah kemarin nakal-nakal, sekarang sudah jadi baik. Nah dikasih tahu, ini anak ini sudah mulai dia dewasa, sudah mulai nakal. Kan itu ada anak nakal kekanakan. Anak nakal kekanakan itu yang SD itu, nah itu biasa itu. Yang repot tuh kalau kenakalan remaja, itu repot sudah. Gimana caranya? Bermusyawarah. Jadi setelah ini silakan bermusyawarah dengan gurunya, apa masukannya, apa idenya, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya di pesantren kita ini ada program baru. Jadi setelah Abuya pulang dari haji kemarin, Abuya itu undangan di salah satu jamaah di Manggar. Nenek-nenek 60 atau 70-an umurnya, dia bilang, Abuya, saya ini punya anak yatim 3. Punya anak yatim 3. Jadi mendengar itu saya merasa tertantang. Abuya merasa tertantang lah. Masa Abuya nggak ada melihara anak yatim? Nah oleh karena itu akhirnya Abuya berpikir di pesantren ini dari
Sepulang haji tadi Abuya memberikan program baru dan Abuya sudah sampaikan ke rumah, ini perintah Abuya, bahwa pesantren kita ini akan menerima santri gratis dengan dua golongan. Perhatikan betul-betul ya, dengan dua golongan. Yang pertama, anak yatim. Kita akan gratiskan anak yatim di pesantren ini dengan dua syarat. Yang pertama, anak yatim itu meninggal bapaknya dan dia masih kecil. Karena yatim itu definisinya adalah seorang anak yang belum balik meninggal bapaknya. Kalau meninggal mamanya enggak ada, bukan yatim namanya, itu piatu. Nah, jadi kita terima anak yatim tadi sekolah gratis di sini yang meninggal bapaknya. Kalau berceraian bapak ibunya itu bukan yatim ngarannya. Itu namanya apa ngarannya? Broken home apa namanya itu? Nah, itulah istilahnya. Itu banyak santri-santri yang broken home. Perceraian, orang tuanya bingung juga anaknya. Akhirnya putus sekolah. Nggak nyambung sekolah di pesantren, sekolah di luar. Kemarin di sini nggak bisa bayar SPP, nggak bisa 600, potong 400, potong 200. Pindah keluar, berani nyogok 15 juta. Kan ada orang tua santri berat bayar SPP 600. Tapi ketika pindah ke sekolah umum 15 juta berani nyogok dia. Opo nih orang tua ini. Kayak dianggap remeh pesantren ini. Jangan begitu, tidak boleh. Nah, jadi anak yatim tadi kita terima apabila dia umurnya masih SD. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 kalau dia masih di situ itu anak yatim. Kita pelihara anak yatim tadi, kita terima gratis di pesantren ini. Itu syarat pertama. Yang kedua, mamanya tidak menikah lagi. Kalau mamanya menikah lagi, baik nikah siri apalagi nikah resmi, maka yang bertanggung untuk membiayai anak yatim tadi bukan Abuya. Yang menanggung itu adalah bapak tirinya. Kenapa? Karena ya bapaknya tadi si laki-laki tadi menikahi mamanya. Kalau menikahi mamanya ya berarti dia bukan hanya memberikan nafkah kepada istrinya saja, tapi kepada anak istrinya tadi alias anak yatim tadi. Pahalanya besar itu. Pahalanya besar. Nah, jadi kalau ada dua syarat ini, anak yatim yang masih tingkat ula, tingkat SD, dan mamanya tidak menikah lagi, kami siap menerimanya di tingkat SD. Ya, dua syarat tadi. Kemudian yang kedua, dua golongan. Ya, golongan kedua yang kami gratiskan di pesantren ini adalah du'afa. Du'afa itu bahasa kitanya orang nggak mampu. Kalau di Balikpapan namanya gakin atau dakin tuh ya. Kalau dakin namanya nama merek elektronik ya. Gakin. Keluarga orang miskin. Kami akan terima gakin ini dari tingkat ula, wusta dan ulya. Maka nanti kalau kuliah kita carikan beasiswa untuk bisa kuliah. Gakin tadi dengan dua syarat. Satu, menunjukkan surat gakin. Ada surat gakinnya? Ya. Yang kedua, anaknya tidak bermasalah. Kalau ada menunjukkan surat gakin tapi anaknya bermasalah, ngerokok umpama, suka ngelem, anak geng, anak motor, betato-tatoan, kacau sudah anaknya ini bermasalah, jangan dimasukkan pesantren. Itu masuknya di rehabilitasi, jangan masuk pesantren. Jadi kalau ada dua syarat ini, menunjukkan surat gakin, kemudian juga anaknya tidak bermasalah, maka insya Allah kami siap untuk menerimanya. Karena tujuan pesantren ini adalah mendidik dia menjadi orang baik. Syukur-syukur kalau dia jadi ulama. Yang terpenting adalah dia menjadi pejuang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kami. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa tahu punya tetangga, keluarga yang yatim atau yang du'afa, apabila memenuhi syarat seperti itu, maka insya Allah di pesantren kami siap untuk menyekolahkan gratis. Karena ada dana beasiswa, ada dana anak yatim, ada. Kalau nggak ada, Abuya insya Allah siap aja membantunya itu. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Ala kulli hal. Kemudian selanjutnya mohon kerjasamanya orang tua semua yang belum bayar SPP segera dibayar ya. Karena pekerjaan kita ini masih banyak ini. Asrama putri kita
Mungkin dalam sebulan 2 bulan insya Allah rampung semuanya. Jadi kalau sudah rampung, masya Allah kita bisa terima banyak. Di belakang itu rencananya kalau kita bikin loteng, rencananya Abuya akan menerima santri orang tua, tapi yang perempuan, artinya yang nenek-nenek ke apa gitu ya. Dibilang panti jompo enggak juga sih ya. Jadi sekolahnya itu cuma 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis di sini. Jumat, Sabtu, Minggu boleh ke rumah. Syaratnya ada tuh, syaratnya punya keluarga. Nah, jadi siapa tahu di rumah nenek-nenek ini nggak punya teman apa, di sini banyak cucu, nah cucu-cucu banyak. Nenek-nenek itu nggak usah terlalu banyak belajar, ya, belajar ngaji, berzikir aja, nanti nanam lombok, apa situ, mulah wadai kalawan cucu-cucu di sini, aman aja itu, ya. Insya Allah nanti kedepannya begitu ya, ala kulli hal. Baik, ada lagi kira-kira? Aman ya? Ini lagi satu. Orang tua yang sudah lulus anaknya, ya, itu tunggu ijazahnya ya, jangan mendesak karena ijazah itu yang menurunkan adalah dari pusat Jakarta. Dari pusat Jakarta turun ke Kanwil, Kanwil turun ke Kemenak. Jadi yang mendesak-desak ijazah sabarlah. Itu yang buat bukan kami, bukan pesantren, tapi dari pemerintah pusat Jakarta. Pusat Jakarta turun ke Kanwil Samarinda, Kanwil Samarinda turun ke Kemenakukar, Kemenakukar baru turun ke pesantren. Nah, kapan turunnya? Ya tunggu saja sampai ada berita yang berikutnya. Baik seperti itu ya. Kemudian apalagi ya? Ya sudah cukup. Insya Allah nanti kita di bulan Agustus ada majelis. Di bulan September kita tanggal 8 Maulid. Tanggal 8 sebelum Abuya berangkat, rencana Abuya berangkat umrah tanggal 14 atau tanggal 15. Jadi minggu kedua kita majukan mengadakan peringatan Maulid, sekaligus nanti ada door fest, sekaligus juga nanti ada spesial harga umrah, ya, harga umrah di bulan Maulid nanti insyaallah. Baik, kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian santri-santri yang sudah lulus yang hari ini hadir, nanti musyawarah sama Fadil. Abuya ada pesan kemarin sama Fadil untuk menyambung tali silaturahim antara santri yang lulus dengan dengan pesantren. Nanti bicara sama Fadil berapa orang yang hadir di sini. Ya, ini hujan jadi mungkin banyak yang tidak hadir. Nanti ada program di luar supaya kalian punya ilmu kemarin di sini bisa mengembangkan ilmu kalian di luar. Abuya kontrol selalu, ya. Abuya tuh nggak pingin anak-anak yang sudah lulus itu menjadi anak-anak yang nggak karuan, ya. Nah, kecuali anak yang bukan lulus. Kalau lulus itu namanya itu alumni. Tapi kalau putus di tengah jalan itu bukan alumni, itu mantan namanya. Ya, mantan. Bagus alumni atau mantan? Alumni, mantan baru kelas 2 berhenti, itu bukan alumni, itu mantan, itu namanya alumni yang lulus. Nah, alumni ini ijazahnya dari kita, dari pesantren. Nah, itu yang Abuya pantau. Tapi yang mantan kalau mau gabung juga tidak apa-apa, ya, ala kuliah seperti itu, ya, supaya baik semuanya. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.